Hai, perkenalkan, nama saya Herisa. Sebagai seorang dengan tipe belajar kinestetik, saya harus membaca buku keras-keras agar tetap fokus. Saya putuskan untuk direkam agar sekalian membantu kamu yang ingin tahu isi dari berbagai buku namun tidak bisa membacanya karena berbagai hal. Konten ini tidak beriklan, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, tolong sampaikan supaya konten ini bisa di-take down. Terima kasih, selamat menikmati pengetahuan. Fihi Mafihi pasal 6. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Perkataan ini ditujukan untuk orang yang membutuhkan kata-kata untuk memahami. Tapi bagi orang yang sudah bisa memahami tanpa harus berbicara, apa gunanya berbicara? Seluruh langit dan bumi adalah kata-kata bagi mereka yang mengerti. Mereka adalah anak dari kata-kata jadi, maka jadilah. Demikian juga bagi mereka yang sudah mendengarkan sebuah bisikan, apa gunanya mereka berteriak dan menjerit? Seorang pujangga mengubah puisi dengan bahasa Arab di hadapan baginda raja. Raja itu berkebangsaan Turki, tapi ia tidak mengerti bahasa Arab atau Persia. Pujangga itu mengubah kata-kata indah dan luar biasa ke dalam bahasa Arab pada pembukanya dan kemudian melanjutkan ke inti puisinya. Ketika sang raja menduduki singgasananya, diiringi anggota dewan kerajaan, para gubernur dan menteri-menteri, sang pujangga beranjak dan mulai mendeklamasikan puisinya. Sang raja selalu menganggukkan kepalanya di setiap alinea sebagai tanda acungan jempol kepada sang pujangga. Di setiap alinea itu ia tampak terkagum-kagum karena takjubnya, dan sebagai tanda tawaduknya ia perhatikan dengan serius lantunan puisi itu. Para anggota dewan kerajaan keheranan dan bertanya-tanya, Raja kita tidak mengetahui satu kata pun dalam bahasa Arab. Bagaimana dia bisa menganggukkan kepala sesuai dengan lantunan puisi di majelis tadi? Bisa jadi beliau memang sudah mengetahui bahasa Arab selama bertahun-tahun tapi kita tidak mengetahuinya. Jika kita pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dalam bahasa Arab, celakalah kita. Sang raja memiliki seorang budak kesayangan. Para anggota dewan kerajaan memanggil budak itu dan memberinya seekor kuda, bagal dan sejumlah uang, dan mereka juga berjanji akan memberikan hadiah lainnya. Kemudian mereka berkata, "Coba kamu cari tahu apakah baginda raja bisa berbahasa Arab atau tidak. Jika memang beliau tidak bisa, bagaimana beliau bisa menganggukkan kepala di saat yang tepat? Apakah itu karomah ataukah ilham dari Tuhan?" Akhirnya, tibalah pada suatu hari di mana sang budak mendapat kesempatan untuk menjalankan tugas dari para anggota dewan. Sang raja sedang keluar untuk berburu dan si budak menganggap bahwa rajanya sedang dalam suasana hati yang baik karena memperoleh banyak hasil buruan. Maka bertanyalah budak itu tanpa berbelit-belit. Sontak sang raja tertawa meledak-ledak. "Demi Allah, aku tidak mengerti bahasa Arab," kata raja. "Adapun mengenai anggukan kepalaku itu karena aku mengerti maksud dari susunan puisi yang dideklamasikan pujangga itu. Makanya aku menganggukkan kepala sebagai bentuk apresiasi kepadanya." Sekarang bisa dipahami bahwa akar dari materi adalah tujuan yang diharapkan. Puisi itu hanyalah cabang dari tujuan, meskipun tujuannya tidak ada dalam kandungan puisi tersebut. Jika yang dilihat adalah tujuannya, maka dualisme akan hilang. Karena dualisme hanya terjadi dalam cabang, sementara akarnya tetap satu. Sama halnya dengan syekh-syekh sufi. Meski dalam penampilan luar, keadaan, perilaku, dan perkataan mereka berbeda,
tapi mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencari Tuhan. Contoh lainnya adalah angin. Ketika angin berhembus di istana, ia akan mengangkat ujung-ujung karpet, membuat berantakan dan gerakan pada karpet-karpet itu, menerbangkan batang dan jerami ke udara, mengibaskan permukaan air hingga nampak seperti anting-anting yang serupa baju baja, serta membuat pepohonan, dahan-dahan, dan dedaunan menari. Semua itu seolah menjadi hal-hal yang berbeda, akan tetapi dari perspektif tujuan, akar, dan realitasnya, semua itu adalah satu hal, yaitu hembusan angin. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku telah melalaikan tujuan sejati itu." Maulana Rumi menjawab, ketika pikiran ini menghampiri benak manusia, kemudian ia menegur dirinya sendiri seraya berkata, apa yang aku lakukan? Mengapa aku melakukan semua ini? Maka ini menjadi bukti cinta dan perhatian Allah kepadanya. Cinta akan tetap tinggal selama teguran terus berlangsung. Teks ini adalah potongan bait yang oleh sebagian ulama dinisbatkan kepada Abu Tamam. Teks lainnya berbunyi, "Jika teguran pergi, begitu pula dengan cinta, dan tinggallah cinta jika teguran tetap ada." Hal itu karena teguran hanya diberikan pada orang-orang yang dikasihi dan tak pernah ada teguran bagi orang asing. Teguran juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ketika seseorang merasakan sakitnya teguran dan mendapatkan sebuah informasi baru darinya, itu pertanda bahwa Allah mencintai dan menyayangi mereka. Namun jika seorang mendapatkan teguran tapi tak merasakan pedihnya, maka ini bukanlah pertanda cinta. Sama halnya ketika sebuah karpet dipukul-pukul dengan sebatang kayu untuk membersihkan debu yang melekat padanya, maka orang yang bijak tidak akan menyebutnya sebagai sebuah teguran. Namun jika seseorang memukul anak atau kekasihnya, maka itu disebut dengan teguran, yang mana teguran itu adalah bukti kasih sayangnya. Oleh karena itu, selama kamu masih menemukan rasa sakit dan kekecewaan dalam dirimu, maka itu adalah bukti sayang dan cinta Allah padamu. Jika kamu melihat aib pada diri saudaramu, maka sejatinya aib yang kamu lihat itu adalah aibmu juga. Sufi sejati itu seperti sebuah cermin, di mana di dalamnya kamu melihat gambarmu sendiri. Karena seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Jauhkanlah aib itu darimu, karena sesuatu yang menyakitkan dalam diri mereka juga akan menyakitkan dirimu. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, seekor gajah dibimbing menuju sumber mata air untuk minum. Ketika gajah itu melihat bayangan dirinya di permukaan air, ia berlari menjauh. Gajah itu mengira bahwa ia berlari karena ada gajah lain yang datang, padahal sesungguhnya ia menghindari dirinya sendiri. Ketika sifat-sifat buruk seperti kezoliman, kebencian, kecemburuan, ketamakan, keras hati, dan kesombongan ada dalam dirimu, kamu tidak merasa sakit karenanya. Tapi ketika kamu melihatnya ada pada diri orang lain, maka kau akan menghindar dan merasa sakit karenanya. Seseorang tidak akan terganggu ketika ia terkena kudis atau bisul. Ia akan mencelupkan tangannya yang terkena penyakit itu ke dalam sup, lalu menjilati jemarinya tanpa merasa jijik sama sekali. Namun ketika ia melihat bekas bisul atau sedikit luka gores di tangan orang lain, ia menghindari makanan itu dan tidak mau mencicipinya. Sifat-sifat buruk itu seperti kudis dan bisul. Pada saat sifat-sifat itu ada pada dirinya, ia tak merasa tersakiti. Namun ketika ia melihat sifat-sifat itu ada pada tubuh orang lain, ia justru merasa tersakiti dan menjauhi orang tersebut. Seandainya kamu menjauhi saudaramu, lantas bagaimana jika nanti justru saudaramu yang menjauhimu dan merasa jijik pada penyakitmu?
Rasa jijik yang kamu tumpahkan pada saudaramu itu adalah pemberitahuan baginya, sebab perasaanmu itu muncul karena kau melihat aibnya, dan dengan demikian dia bisa melihat aibnya sendiri. Nabi SAW telah bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Beliau tidak bersabda, seorang kafir adalah cermin bagi orang mukmin. Mengapa orang kafir tak memiliki karakter itu? Sebab ia bukan cerminan bagi yang lain. Ia hanya melihat dirinya sendiri di dalam cermin. Seorang raja yang sedang bersedih hati duduk di tepi sungai. Para petinggi menjadi sangat takut kepadanya. Belum ada seorang pun yang mengetahui alasan kesedihan rajanya itu. Sang raja memiliki seorang penghibur yang sangat disayanginya. Para petinggi tersebut membuat kesepakatan dengan si pelawak. Jika kamu bisa membuat raja tertawa, kami akan memberimu sejumlah uang. Penghibur itu mendekati sang raja. Namun sekeras apapun penghibur berusaha, sang raja tetap tidak memedulikannya. Padahal ia hendak mempertontonkan wajah lucunya pada sang raja untuk membuatnya tertawa. Sang raja tetap menatap sungai dalam-dalam dan sama sekali tak mengangkat kepalanya. Apa yang Anda lihat di air sungai itu? Penghibur itu bertanya kepada raja. Aku melihat mucikari, jawab raja. Wahai raja dunia, hambamu ini juga tidak buta, kata penghibur. Begitu juga halnya denganmu. Jika kamu melihat sesuatu dalam diri hambamu yang menyakitimu, sesungguhnya mereka juga tidak buta. Mereka melihat yang kamu lihat. Di hadapan Allah tidak akan ada dualisme aku. Kamu berkata aku, dan dia juga berkata aku. Jika kamu mati di hadapannya, maka dia juga akan mati di hadapanmu hingga dualisme aku itu lenyap. Matinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang mustahil, baik di dunia nyata maupun di alam pikiran. Bagaimana mungkin Allah yang maha hidup dan yang kekal akan mati? Allah memiliki kelembutan dan kasih sayang yang jika mungkin dia mati demi kamu, dia akan mati hingga tak ada lagi dualisme. Sekarang, karena kematian Allah adalah hal yang mustahil, maka dirimulah yang harus mati agar dia mengungkapkan keakuannya kepadamu dan hilanglah dualisme aku. Ketika kamu mengikat 2 ekor burung secara bersamaan, meski keduanya sejenis dan kamu mengubah kedua sayapnya menjadi 4, mereka tetap tidak akan bisa terbang karena ada dualisme makhluk di situ. Tapi jika kamu mengikat seekor burung yang telah mati dengan seekor burung yang masih hidup, maka burung yang hidup itu akan bisa terbang karena dualisme telah hilang. Matahari juga memiliki kelembutan yang bisa mendorongnya untuk mati di hadapan seekor kelelawar. Karena hal itu tidak mungkin, matahari berkata, wahai kelelawar, kelembutanku bisa dirasakan oleh segala sesuatu. Aku juga ingin berbuat baik padamu, maka matilah kamu, karena kematianmu bukanlah hal yang mustahil, sehingga keberuntungan cahaya kemuliaanku akan memelukmu dan kamu bisa keluar dari kekelelawaranmu untuk kemudian menjadi burung phoenix yang dekat denganku. Seorang hamba bisa membuat dirinya fana untuk kekasihnya. Ia memohon kekasih itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah tidak mengabulkan permintaannya. Datanglah sebuah seruan, aku tak ingin kamu melihatnya. Si hamba itu tetap bersikeras terhadap permintaannya. Ia tak berhenti bertawasul dan berdoa, wahai Tuhan, aku sudah tenggelam dalam lautan cintanya dan ia tak mungkin terpisah dariku. Akhirnya datang seruan lagi, apa kamu menginginkan kejelasan? Maka korbankan dirimu dan jadilah fana. Jangan tetap di sini, tinggalkan dunia ini. Hamba itu menjawab, ya Tuhan, aku rela dan itulah yang akan terjadi. Hamba itu rela mengorbankan dirinya demi orang yang dicintainya, hingga ia berhasil meraih apa yang diinginkannya.
Ketika seorang hamba memiliki kelembutan yang bahkan mau mengorbankan umur kehidupannya, satu hari baginya akan sepadan dengan umur alam ini dari awal sampai akhir. Bukankah Allah juga memiliki kelembutan seperti yang dimiliki hamba itu? Hal yang demikian tentu tidak mustahil. Fananya Allah lah yang mustahil. Maka tidak ada jalan lain selain kamu sendiri yang harus membuat dirimu fana. Seorang datang dengan membawa beban berat dan duduk di atas salah satu wali besar. Maulana Rumi berkata, apa perbedaan antara mereka yang berada di atas lampu dengan mereka yang berada di bawahnya? Jika lampu berada di atas, ia tidak berharap untuk dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat pada orang lain sehingga mereka bisa merasakan sinarnya yang terang. Ke arah mana saja lampu mengarah, lampu tetaplah lampu, ia tetaplah matahari abadi. Jika para wali menginginkan kemuliaan dan pangkat duniawi, hal ini karena mereka memiliki satu tujuan. Mereka berhasrat untuk memburu para ahli duniawi yang berteman dengan dunia, yang tidak memiliki pandangan tentang kedudukan hakiki seperti yang dilihat para wali, untuk kemudian mencoba membuat mereka menemukan jalan menuju kedudukan hakiki itu dan menjadi teman akhirat. Demikian juga Nabi Muhammad SAW tidak menaklukkan Mekah dan kota-kota di sekelilingnya lantaran beliau membutuhkannya. Beliau menaklukkan kota-kota itu untuk memberikan kehidupan pada semua manusia dan memuliakan mereka dengan cahaya. Ini adalah tangan yang terbiasa untuk memberi, ia tidak terbiasa untuk meminta. Para wali tersebar bersama orang-orang lainnya untuk memberikan sesuatu kepada mereka, bukan untuk mengambil sesuatu dari mereka. Ketika seseorang membuat sebuah perangkap dan mengharapkan burung-burung kecil akan terjerat dalam perangkapnya untuk kemudian dimakan atau dijual, maka itu disebut tipuan. Tetapi jika seorang raja membuat perangkap untuk menangkap burung elang yang tak terlatih, tak memiliki sopan santun dan tak tahu berharganya dirinya, untuk kemudian dilatih dengan tangan sang raja sendiri, hingga menjadi burung yang dihormati, terlatih, dan memiliki sopan santun, maka ini bukanlah sebuah tipuan. Meskipun kelihatannya seperti tipuan, hal demikian dapat dikatakan hakikat kebenaran. Pemberian, hadiah, menghidupkan makhluk yang mati, mengubah batu menjadi akik, mengubah air mani yang mati menjadi manusia, dan bahkan lebih dari semua itu. Seandainya elang itu mengetahui alasan sang raja memburunya, justru ia akan mendatangi sendiri perangkap tadi dengan jiwa dan hatinya dan akan terbang ke tangan sang raja. Orang-orang hanya melihat pada aspek lahiriah dari perkataan para wali dan berkata, kita telah banyak mendengar tentang ini, hati kita telah penuh dengan kata-kata semacam itu. Dalam kutip, dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 88. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya hati kita telah tertutup dan sudah terisi penuh dengan perkataan semacam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tak mungkin hati mereka terisi oleh perkataan-perkataan ini. Hati mereka penuh terisi oleh kegelisahan dan praduga-praduga yang salah, berisi syirik dan keraguan, serta terisi oleh laknat. Semoga mereka segera terlepas dari kungkungan halusinasi-halusinasi itu, sehingga mereka bisa menerima perkataan ini. Namun karena mereka tak kunjung menerima, Allah menutup telinga, mata, dan hati mereka. Mata mereka melihat sesuatu yang bukan sebenarnya, sehingga mereka melihat Yusuf sebagai seekor serigala. Telinga mereka mendengar sesuatu yang bukan sebenarnya, sehingga mereka menganggap hikmah sebagai canda tawa dan halusinasi. Hati mereka berubah menjadi kaleng-kaleng kegelisahan dan prasangka. Sungguh mereka telah diracuni oleh berbagai bentuk kezoliman dan prasangka yang bercabang-cabang saat musim dingin dan membeku saat musim salju tiba.
Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi hati mereka dengan perkataan sejati ini? Bahkan baunya saja mereka tidak bisa menciumnya. Mereka tak akan pernah sempat mendengar sepanjang hidupnya. Bukan hanya mereka yang akan mengalami hal demikian, tapi siapa saja yang selalu berbangga-bangga dengan dirinya sendiri, serta leluhur mereka yang tak tertolong. Perkataan itu adalah bejana yang diperlihatkan oleh Allah kepada sebagian dari mereka dalam keadaan terisi penuh dengan air, sehingga mereka bisa meneguk dan melepas dahaga. Allah juga memperlihatkan bejana itu pada sebagian yang lain, tapi dalam keadaan kosong. Ketika yang terjadi adalah yang kedua, rasa syukur apa yang bisa diberikan seseorang demi sebuah bejana kosong? Hanya mereka yang mendapatkan bejana berisi air yang akan menemukan rasa syukur atas berkah itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah dan air selama 40 hari, Dia menyempurnakan bentuknya, kemudian menetap beberapa saat di atas bumi. Iblis kemudian turun dan masuk ke dalam hati Adam, mengitari seluruh aliran darahnya, menelitinya, dan kemudian menyimpulkan bahwa pembuluh dan urat syaraf manusia berisi darah dan campuran-campuran lainnya. Kemudian berkata, "Oh, tidak ada tanda-tanda bahwa iblis yang kulihat di sisi singgasana arsy akan muncul. Jika iblis muncul dalam pembuluh darah dan urat manusia, maka inilah jadinya." Pasal 7. Sekalipun tabir tersingkap, keyakinanku tidak akan bertambah. Anak laki-laki Amir memasuki ruangan. Maulana Rumi berkata, "Ayahmu selalu sibuk dengan Tuhan. Keimanan begitu meliputinya dan mewujud dalam ucapan-ucapannya. Suatu hari ayahmu berkata, orang-orang kafir Romawi mendesakku untuk menikahkan saudariku dengan orang Tartar agar agama kami menjadi satu dan hilanglah agama baru ini, yaitu Islam. Lalu aku menjawab, kapan agama pernah menjadi satu? Agama tidak akan pernah menjadi satu. Selalu saja ada 2 atau 3 agama, dan selalu ada perang serta saling bunuh di antara mereka. Bagaimana bisa kamu menginginkan hanya ada satu agama? Agama tidak akan pernah menjadi satu kecuali di akhirat kelak pada hari kiamat. Di dunia ini, ketunggalan agama adalah hal yang mustahil. Karena di dunia ini setiap orang memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketunggalan agama di dunia itu mustahil. Ini hanya akan terjadi di hari kebangkitan, hari ketika umat manusia menjadi satu dan semuanya melihat ke satu tempat, dan mereka hanya memiliki satu telinga dan satu lisan. Dalam diri manusia terdapat banyak hal. Ada tikus dalam diri kita dan juga ada burung. Burung mengangkat sangkarnya ke atas, sementara tikus menurunkannya kembali ke tanah. 100.000 binatang buas berkumpul dalam tubuh manusia, kecuali jika tikus menanggalkan ketikusannya dan burung juga menanggalkan keburungannya, dan semuanya menjadi satu. Karena tujuan sebenarnya bukanlah ke atas atau ke bawah. Ketika tujuan sudah muncul dengan gamblang, maka tidak ada lagi atas atau bawah. Ketika ada seorang yang kehilangan sesuatu, ia menengok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Ketika ia sudah menemukan barang tersebut, ia tak lagi mencari ke atas dan ke bawah, tidak pula ke kanan dan ke kiri, juga ke depan dan ke belakang. Seketika orang itu menjadi tenang dan tentram. Demikian juga di hari kiamat nanti. Semua manusia akan menjadi satu, melihat dengan satu pandangan, berbicara dengan satu mulut, mendengar dengan satu telinga, dan satu pemahaman. Pada saat 10 orang berkumpul di sebuah taman atau toko yang sama, pembicaraan mereka adalah satu, kepentingan mereka satu, dan kesibukan mereka satu, karena tujuan mereka adalah satu. Begitu pula di hari kiamat kelak, karena kepentingan semua manusia sama, yaitu berkepentingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mereka akan menjadi satu. Di dunia ini setiap manusia memiliki kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk mencintai perempuan, ada yang sibuk mengurusi harta, ada yang sibuk mencari nafkah, dan ada juga yang sibuk menuntut ilmu. Mereka semua yakin bahwa obat, kebahagiaan, kesenangan, dan kenyamanan mereka ada pada sesuatu yang sedang mereka sibukkan itu. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pergi mencarinya, mereka tidak menemukannya hingga mereka kembali. Beberapa saat kemudian mereka berkata, "Kebahagiaan dan kasih sayang itu harus dicari. Mungkin aku belum mencarinya dengan sungguh-sungguh. Aku akan mencarinya lagi." Ketika mereka belum juga menemukan keinginan mereka di pencarian kedua, mereka tetap terus mencarinya, hingga tiba akhirnya kasih sayang itu muncul dan menyingkap selubungnya. Dari situ, barulah mereka menyadari bahwa jalan yang telah mereka tempuh selama ini bukanlah jalan yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa hamba yang seperti di atas sebelum tibanya hari kiamat. Mereka memandang yang hakikat adalah akhirat. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sekalipun tabir tersingkap, keyakinanku tidak akan bertambah." Artinya, bahkan ketika ragaku lenyap dan hari kiamat tiba, keyakinanku tidak akan bertambah. Ini seperti sekelompok manusia pada malam yang gelap di dalam rumah, memalingkan wajah mereka ke semua arah di pertengahan sholatnya. Pada pagi harinya, mereka semua mengubah arah mereka yang semalam. Kalau arah wajah yang mereka hadapkan semalam adalah kiblat, kenapa mereka mengubahnya? Para hamba Allah itu menghadap wajah mereka padanya bahkan saat malam hari, dan mereka menjauhkan pandangan mereka pada selainnya. Bagi mereka, kiamat itu sangat jelas dan pasti akan datang. Tidak ada akhir untuk kata-kata, tapi kata-kata itu diberikan sesuai dengan kapasitas orang yang memintanya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah gudang-gudangnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Quran Surah Al-Hijr ayat 21. Hikmah itu seperti hujan. Di tempat penyimpanannya ia tak pernah habis, tapi ia turun sesuai dengan kebutuhan. Di musim dingin dan musim semi, di musim kemarau dan musim gugur, selalu dalam kadar yang sesuai dengan kebutuhan di musim itu. Kadang bertambah dan kadang berkurang jumlahnya. Tapi yang jelas, hujan tidak memiliki batasan tempat di mana ia akan turun. Seorang apoteker menaruh gula atau obat-obatan di atas secari kertas, tetapi gula tidak dibatasi jumlahnya hanya di atas kertas itu. Jika persediaan gula tak terbatas dan tidak ada habisnya, bagaimana mungkin secari kertas bisa menampung semua persediaan gula itu? Beberapa orang dari mereka berkata dengan nada mengejek, "Kenapa Al-Quran turun pada Nabi Muhammad ayat demi ayat? Kenapa tidak turun surat demi surat?" Nabi Muhammad menjawab, "Apa yang orang-orang bodoh itu katakan? Jika Al-Quran turun kepadaku sekaligus, aku akan hancur dan lenyap dari kehidupan." Karena mereka yang benar-benar merenungkan isinya meski sedikit, berarti ia memahami banyak. Dari satu hal, ia mengerti berbagai hal. Dari satu baris, ia memahami berbuku-buku. Bandingkan dengan sekelompok orang yang sedang duduk mendengarkan sebuah cerita. Salah satu dari mereka sudah mengetahui semua ihwal dan situasi dalam cerita, padahal cerita itu baru dikisahkan setengahnya. Hanya dengan satu isyarat, ia sudah bisa memahami semua yang diceritakan. Orang itu tampak pucat pasi, perasaannya berkecamuk dan berubah dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Sementara yang lainnya hanya memahami sesuai dengan kadar yang mereka dengar, karena mereka tidak tahu kejadiannya secara utuh. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mengetahuinya, maka ia benar-benar memahami seluruh isi cerita tersebut meski hanya sedikit kalimat yang ia dengar. Kembali lagi, jika kamu mendatangi seorang apoteker,
niscaya kamu akan menemukan banyak obat di sana. Akan tetapi apoteker itu akan melihat seberapa banyak uang yang akan kamu berikan padanya, dan sang apoteker akan memberikan obat sesuai dengan kadar uangmu itu. Uang yang dimaksud di sini adalah semangat dan keyakinan. Kata-kata diberikan sesuai dengan semangat dan keyakinan seseorang. Ketika kamu datang untuk mencari obat, apoteker akan melihat tempat yang kamu bawa untuk mengetahui kapasitasnya, kemudian menakar dengan kadar itu 1 takar atau 2 takar. Jika ada seseorang yang menggiring segerombolan unta yang membawa wadah dalam jumlah yang banyak, maka apoteker itu akan memanggil banyak penakar. Di satu sisi ada orang yang tidak puas pada lautan, sementara yang lain merasa puas dengan beberapa tetes air saja, karena lebih dari beberapa tetes itu justru akan berbahaya baginya. Hal ini tidak hanya terjadi di dunia rasa, ilmu, dan hikmah, tapi terjadi di semua hal, baik kekayaan, emas atau logam, semuanya tak terbatas dan tak berpuncak. Tapi semua itu diberikan sesuai dengan kadar kemampuan seseorang, sebab seseorang tidak akan mampu memikul sesuatu melebihi kemampuannya, atau dia akan menjadi gila karenanya. Tidakkah kamu lihat bagaimana Majnun, Farhad, dan para pecinta lainnya mengembara tanpa arah, mendaki gunung dan menyeberangi gurun pasir demi cinta mereka pada seorang perempuan, lantaran mereka menanggung kerinduan dan syahwat yang melebihi kadar yang mampu mereka pikul? Tidakkah kamu lihat bagaimana Fir'aun yang ketika kekuasaan dan harta yang dilimpahkan padanya melebihi kemampuannya, ia kemudian menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Tidak ada sesuatu yang baik atau buruk, kecuali kami memiliki ruang penyimpanannya yang tak memiliki batas, akan tetapi sesuatu itu kami berikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, memang benar bahwa orang-orang ini memiliki keyakinan, tapi sayangnya mereka tidak tahu apa yang mereka yakini. Bagaikan seorang anak kecil yang memiliki keyakinan bahwa ia akan mendapatkan roti, tapi ia tidak tahu dari mana asalnya roti itu. Hal ini juga terjadi pada semua yang bertumbuh. Sebatang pohon menguning dan mengering karena kehausan, tapi mereka tidak tahu apa itu haus. Eksistensi manusia seperti bendera. Awalnya ia kibarkan bendera itu ke udara untuk menyatakan dirinya, kemudian para tentara disebarkan di bawah bendera itu dari segala arah yang hanya diketahui oleh Allah sendiri untuk mendukung dan mempertahankannya. Kemudian ia mengemukakan pemikiran, pemahaman, kebanggaan, kebencian, impian, kemuliaan, dan harapan secara terus-menerus dan tanpa batas. Siapapun yang melihatnya dari kejauhan hanya akan melihat bendera itu, tapi siapa yang melihatnya dari dekat akan melihat esensi dan hakikat-hakikat yang bersemayam dalam diri manusia. Seseorang masuk dan Rumi berkata, "Kemana saja kamu? Kami sangat merindukanmu. Mengapa kau pergi jauh dari kita?" Orang itu menjawab, "Ini karena takdir." Rumi berkata lagi, "Kami juga telah memohon kepada Allah agar mengganti takdir-takdir seperti ini dan menghilangkannya." Takdir yang menyebabkan perpisahan adalah takdir yang tak tepat. Ya, demi Allah, takdir seperti itu juga berasal dari Allah dan dalam pandangan Allah juga baik. Memang benar bahwa segala sesuatu yang dilihat dari sisi Allah akan menjadi baik dan sempurna, tapi tidak demikian jika dilihat dari sisi kita. Perzinahan dan kesucian, meninggalkan dan mengerjakan sholat, kufur dan Islam, syirik dan tauhid, semua itu baik jika melihatnya sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Akan tetapi jika semua itu dihubungkan pada kita, sungguh zina, mencuri, kufur dan syirik adalah sebuah keburukan, sementara tauhid, sholat dan kebaikan-kebaikan lainnya adalah baik. Meskipun di sisi Allah semuanya adalah baik, seperti halnya seorang raja yang memiliki penjara,
tali gantungan, jubah kehormatan, uang, harta benda, kerendahan hati, perjamuan makanan, genderang, dan bendera-bendera. Dilihat dari sisi sang raja, tentu semua itu sempurna. Tapi jika dilihat dari sisi rakyat, bagaimana bisa jubah kehormatan dan penjara adalah sesuatu yang sama? Pasal 8. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Seseorang bertanya, apa yang lebih utama daripada sholat? Salah satu jawaban yang sudah aku ungkapkan sebelumnya adalah bahwa rohnya sholat itu lebih baik daripada sholat itu sendiri, seperti yang akan aku jelaskan sekarang. Jawaban yang kedua adalah bahwa iman lebih utama daripada sholat, karena sholat diwajibkan dalam 5 waktu, sementara iman itu berkelanjutan. Sholat bisa ditinggalkan karena uzur tertentu dan bisa ditangguhkan sebagai bentuk keringanan. Sebaliknya, iman tidak bisa ditinggalkan karena uzur apapun dan juga tak dapat ditangguhkan sebagai bentuk keringanan. Iman juga tetap bermanfaat meski tanpa adanya sholat, sementara sholat tak akan bermanfaat tanpa adanya iman, seperti sholatnya orang-orang munafik. Jawaban lainnya, sholat ada di setiap agama walaupun bentuknya berbeda-beda, tetapi iman tidak berubah antara satu agama dengan agama lainnya. Tindak tanduknya, arah-arahnya, dan hal-hal lain dalam iman tak dapat tergantikan. Ada beberapa perbedaan lain dari keimanan, tapi penemuannya bergantung pada kesadaran ruhaniah pendengarnya. Seorang pendengar itu bagaikan tepung di tangan seorang pembuat adonan, dan perkataan laksana air yang dituangkan di atas tepung itu sesuai dengan kebutuhan. Mataku melihat pada orang lain, lalu apa yang harus aku lakukan? Lihatlah dirimu, karena cahaya matamu itu sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Mataku melihat pada orang yang lain, artinya kamu sedang mencari pendengar yang lain selain dirimu. Lalu apa yang harus kulakukan? Cahaya matamu itu sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa kamu hanya mencari dirimu sendiri. Kamu tidak akan bisa menghindari kilauan yang membutakan dari cahaya-cahaya luar sampai cahaya batinmu menjadi 100.000 kali lebih besar. Ada seorang lelaki yang sangat kurus, lemah dan begitu menyedihkan seperti burung pipit. Dia begitu menyedihkan hingga orang-orang menyedihkan yang lainnya pun melihatnya dengan pandangan jijik dan bersyukur pada Allah, karena sebelum melihat lelaki tersebut mereka terbiasa meratapi tubuhnya sendiri yang juga menyedihkan. Namun demikian, ia sangat kasar ketika berkata dan kerap mengatakan hal yang bukan-bukan. Suatu ketika ia sedang berada di istana raja. Tingkah lakunya sungguh mengganggu menteri. Perkataannya menjatuhkan derajat sang menteri. Datanglah suatu hari di mana menteri itu murka kepadanya. Ia berteriak, "Wahai penghuni istana, kupungut makhluk ini dari tanah dan kurawat dia dengan memakan rotiku dan duduk di meja makanku. Dengan segala kebaikanku, pemberianku, dan demi leluhurku, sekarang ia menjadi manusia. Sekarang berani sekali dia mengucapkan hal-hal itu kepadaku." Lelaki yang menyedihkan tadi berdiri dan kemudian berteriak, "Wahai penghuni istana, kaum bangsawan, dan para pilar negeri, semua yang dia katakan sangat benar. Aku dididik dengan kekayaannya. Aku makan roti darinya dan leluhurnya, hingga aku benar-benar mati dan terbalut oleh wujud yang menyedihkan, memalukan, dan hina seperti ini. Jika saja aku dididik oleh orang lain, memakan roti orang lain, dan menerima pemberian dari orang lain itu, niscaya penampilanku, sikapku, dan nilaiku akan lebih baik dari ini. Ia memungutku dari tanah, tetapi apa yang bisa aku katakan adalah, alangkah baiknya sekira dahulu aku adalah tanah." Quran Surah An-Naba ayat 40. Seandainya ada orang lain yang memungutku dari tanah itu,
maka aku tak akan menjadi bahan tertawaan seperti yang kalian lihat sekarang. Seorang murid yang dididik oleh seorang kekasih Tuhan akan memiliki jiwa yang bersih dan suci, tetapi seseorang yang dididik oleh penipu dan orang munafik dan belajar ilmu dari mereka, maka ia akan menjadi seperti gurunya itu, memalukan, lemah, hina, menyedihkan, dan tak ada jalan keluar baginya. Pikirannya tak bisa fokus dalam segala hal dan inderanya juga sangat lemah. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Di dalam wujud manusia, semua jenis ilmu menyatu dalam bentuk asalnya, sehingga manusia bisa menampakkan segala hal yang tersembunyi, seperti air jernih yang mampu memperlihatkan semua yang ada di bawahnya, seperti batu, tanah, dan lain sebagainya. Ia juga mampu memantulkan benda-benda yang ada di atas permukaannya seperti sebuah cermin. Itulah hakikat sejati jiwa, tanpa pengembaraan atau latihan. Akan tetapi jika air jernih itu tercampur dengan debu atau warna-warna lainnya, maka karakteristik sejati dan ilmu itu akan hilang dari air dan akan dilupakan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus para nabi dan wali bagaikan air jernih untuk menjernihkan air hina dan kotor yang telah terkontaminasi dengan debu dan warna-warna baru. Saat itulah manusia akan ingat bahwa seandainya ia melihat dirinya dalam keadaan jernih, ia akan yakin bahwa pada mulanya manusia itu tercipta dalam keadaan suci. Ia juga akan mengerti bahwa sebenarnya kotoran-kotoran dan warna-warna lain yang ada pada diri manusia adalah sesuatu yang datang kemudian. Dengan demikian, manusia bisa kembali mengingat keadaannya sebelum sifat-sifat baru ini datang dan berkata, "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa kehadiran para nabi dan wali adalah untuk mengingatkan tentang kondisi kita terdahulu. Mereka tidak menanamkan hal yang baru dalam diri manusia. Sekarang, semua air yang kotor mengetahui air jernih itu sembari berkata, "Aku berasal darinya, aku termasuk jenisnya, dan telah bercampur dengannya." Adapun air keruh yang tak mengenali air jernih itu dan menganggapnya sebagai air lain yang tidak sejenis dengannya, ia akan lebih milih bersemayam bersama warna-warna dan kotoran agar tidak bercampur dengan lautan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang saling mengenali akan saling mendekat, dan yang tidak saling kenal akan saling menjauh." Ini adalah bagian dari hadis yang redaksi lengkapnya berbunyi, "Roh-roh adalah tentara yang berkelompok-kelompok, yang saling mengenali akan saling mendekat, dan yang tidak saling kenal akan saling menjauh." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri." Quran Surah At-Taubah ayat 128. Ini berarti bahwa air yang agung itu memiliki substansi yang sama dengan air keruh dan keduanya berasal dari satu sumber. Tapi air yang pertama merupakan permata di tengah-tengah air yang kedua. Air keruh yang tidak menganggap dirinya sebagai bagian dari air agung itu, maka kemungkaran dan ketidaktahuannya itu bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, melainkan karena polusi dari teman yang berbuat jahat pada air tersebut. Gambaran teman ini adalah refleksi dari air itu sendiri. Sementara sang air tak tahu bahwa dirinya telah keluar dari kumpulan air agung. Apakah lautan berasal dari dirinya sendiri, ataukah dari bentuk teman jahatnya ini? Hal itu disebabkan karena banyaknya percampuran. Misalnya ada seseorang yang memakan tanah.
Ia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu memang merupakan sifat alaminya atau karena sesuatu yang bercampur dengan sifat alaminya itu. Ketahuilah bahwa tiap bait puisi, tiap hadis, dan tiap ayat yang dikutip itu seperti dua orang saksi yang memberikan kesaksian, dan di setiap tempat terdapat saksi yang sesuai dengan sifat tempat itu. Dengan cara yang sama, kita juga memiliki dua orang saksi atas harta warisan sebuah rumah, dua orang saksi atas transaksi jual beli sebuah toko, dan dua orang saksi dalam prosesi pernikahan. Semua kejadian yang mereka hadiri akan memberi kesaksian yang sesuai dengan kejadian itu. Bentuk ruhaniah kesaksian mereka itu selalu satu, tapi maknanya berbeda-beda. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita. Warnanya warna darah, dan aromanya aroma minyak misk. Potongan hadis Nabi tentang keutamaan jihad yang redaksi lengkapnya berbunyi, "Tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan lukanya mengalirkan darah. Warnanya warna darah, dan aromanya aroma minyak misk." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pasal 9. Tujuan satu-satunya. Pasal 9. Tujuan satu-satunya. Seseorang berkata, "Seorang lelaki ingin menemuimu." Dia terus saja berkata, "Aku berharap bisa melihat sang guru." Maulana Rumi menjawab, "Dia tidak akan melihat guru saat ini karena dalam kebenaran hasrat yang memenuhinya, yaitu untuk melihat guru, ada selubung yang menyembunyikan guru dari pandangannya. Demikian juga guru tidak akan melihatnya selama selubung itu masih ada. Dengan demikian, maka semua bentuk keinginan, kecenderungan, cinta, dan kasih sayang yang tersembunyi di hati manusia terhadap segala sesuatu, terhadap ibu, ayah, kekasih, langit, bumi, taman, istana, ilmu, perbuatan, makanan, dan minuman, juga merupakan bagian dari hasrat atau kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Semua hasrat di atas sebenarnya adalah selubung yang menutupi mata manusia. Ketika manusia telah menjalani kehidupan di dunia ini dan melihat rajanya tanpa ada selubung, mereka akan menyadari bahwa semua hasrat itu tak lain merupakan selubung dan tabir, dan bahwa pengembaraan sejati mereka dalam realitas tertuju pada satu hal. Semua masalah akan terpecahkan. Mereka akan mendengarkan semua jawaban atas semua pertanyaan dan masalah yang ada di hati mereka, dan semuanya terlihat dengan jelas. Ini bukan cara Allah untuk menjawab berbagai pertanyaan dan masalah secara terpisah, melainkan dengan satu jawaban yang merangkum semua pertanyaan dan masalah, dan semua persoalan terselesaikan. Seperti yang terjadi di musim dingin, di mana semua orang pergi dengan mengenakan pakaian kulit yang tebal untuk mencari tempat bernaung dari suhu yang amat dingin di dalam gua yang hangat. Demikian juga dengan pepohonan, rerumputan, dan tumbuhan lainnya yang karena didera oleh hawa dingin menjadi tak berdaun dan berbuah. Sementara tumbuhan itu menyimpan harta bendanya dalam dirinya dan menyembunyikannya agar dingin yang menyengat itu tak mampu meraihnya. Ketika musim semi, Allah menjawab semua permohonan mereka itu dengan satu wahyu. Lalu semua masalah yang beragam seperti menghidupkan, menumbuhkan, dan menggugurkan itu terselesaikan, dan sebab-sebab yang beragam pun menjadi hilang seketika. Semuanya akan mengangkat kepalanya dan menyadari penyebab malapetaka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan selubung-selubung ini demi kebaikan. Sebab jika keindahan Allah dipersaksikan tanpa adanya selubung, maka kita tidak akan mampu untuk menahan dan menikmatinya. Melalui perantaraan selubung-selubung ini, kita mendapatkan pertolongan dan kenikmatan. Lihatlah matahari di atas sana.
Melalui cahayanya kamu bisa membedakan kebaikan dengan keburukan dan menemukan kehangatan sinarnya. Pepohonan dan kebun buah-buahan yang mendapat kehangatan sinarnya telah menjadikan buah-buahan yang tadinya mentah, ciut dan pahit menjadi matang, besar dan manis. Dengan cahaya terangnya, logam-logam emas dan perak, batu akik dan batu safir dihasilkan. Tetapi jika matahari yang memberikan banyak manfaat ini ditakdirkan untuk mendekat ke bumi, maka ia tidak akan memberi keuntungan bagi siapapun. Sebaliknya, seluruh dunia dan setiap makhluk justru akan hangus, terbakar, dan hancur. Ketika Allah hendak menampakkan dirinya melalui sebuah selubung kepada gunung, Dia akan menyelubungi dirinya dengan pohon, bunga, dan tumbuhan hijau. Sebab ketika Allah menampakkan dirinya tanpa selubung, Ia akan membuat semua yang ada di atas dan di bawah hancur berkeping-keping. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh. Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Salah seorang lainnya ikut bertanya, "Akan tetapi, bukankah matahari juga muncul di musim dingin?" Maulana Rumi menjawab, "Tujuan kita di sini adalah untuk memberikan contoh. Ini bukan persoalan tentang keindahan atau muatan. Keserupaan adalah suatu hal, dan contoh adalah hal yang lain. Meski akal kita tidak mampu memahami hal itu, tapi bagaimana bisa akan menahan upaya ini? Bukan akal namanya jika tak mengerahkan segala daya dan menghentikan perjuangan." Akal adalah sesuatu yang terus-menerus berproses, siang dan malam, terus berpikir, berusaha, dan bekerja keras untuk memahami Sang Pencipta. Meskipun Allah tidak bisa diketahui dan tidak bisa dipahami, akal itu laksana kupu-kupu dan kekasih bagaikan sebatang lilinnya. Kapanpun kupu-kupu itu terjebak dalam lilin, ia akan lebur dan hancur. Meskipun kupu-kupu harus merasa panas dan terbakar karenanya, ia tetap membutuhkan lilin itu. Jika ada hewan lain seperti kupu-kupu yang tidak mampu terbang dari cahaya lilin, itu bukan merupakan sebuah perbandingan, tapi hewan tersebut pasti kupu-kupu itu sendiri. Namun, jika kupu-kupu melemparkan dirinya ke dalam cahaya lilin dan tidak terbakar, tentu itu bukanlah sebuah lilin. Oleh sebab itu, seseorang yang senang berada jauh dari Tuhannya dan tidak berusaha untuk sampai kepadanya, maka ia bukanlah manusia. Tetapi jika ia mampu memahami Sang Pencipta, tentu saja dia bukanlah Tuhan. Manusia sejati adalah mereka yang tak pernah berhenti berusaha dan terus mengitari cahaya keagungan Tuhannya tanpa henti dan kecil hati. Sementara Tuhan akan menyerap manusia dan menjadikan mereka bukan apa-apa, sebab Dia tak bisa dipahami oleh akal siapapun. Pasal 10. Apa yang diucapkannya bukanlah kemauan hawa nafsunya. Amir berkata, sebelum Bahauddin tiba, anak lelaki tertuanya, yaitu Rumi, datang padaku dan meminta maaf seraya berkata, "Ayahku berkata bahwa dia tak ingin merepotkanmu saat kamu mengunjunginya." Beliau berkata, "Aku tunduk pada beragam keadaan sadar. Dalam satu keadaan, aku berbicara dan dalam keadaan yang lain aku diam. Dalam satu keadaan, aku mencampuri urusan orang lain dan dalam keadaan yang lain aku menjauh dan mengasingkan diri. Sementara dalam keadaan lainnya lagi, aku betul-betul khusyuk dan menghilang. Aku tak ingin Amir datang ketika aku tidak bisa ramah padanya dan tak punya waktu untuk berbincang dan berbicara dengannya. Karena itu, akan lebih baik ketika aku punya waktu senggang dan bisa menyambut sahabat-sahabatku dan memberikan kebaikan pada mereka sehingga aku bisa pergi dan mengunjungi mereka." Bahauddin adalah Bahauddin Muhammad atau Bahawalad, semoga Allah merahmati beliau, ayah dari Jalaluddin Rumi. Profil singkat beliau sudah dibahas dalam kata pengantar buku ini.
Amir melanjutkan ucapannya. Aku berkata kepada Bahauddin, aku tidak bermaksud datang ke sini agar Tuan Guru menemuiku dan berbincang-bincang denganku. Aku datang ke sini untuk mendapat kehormatan berada di antara hamba-hambanya. Misalnya suatu ketika Tuan Guru sedang sibuk dan tidak menampakkan diri sampai membuatku menunggu lama sekali, maka ini bisa menyadarkanku betapa sulit dan menjengkelkannya jika suatu saat aku meninggalkan kaum muslimin dan orang-orang baik menunggu ketika menghampiri pintu rumahku, sementara tak kubukakan pintu untuk mereka dengan cepat. Tuan Guru membuatku merasakan kegetiran itu dan telah memberikan pelajaran padaku sehingga aku tidak akan bertindak demikian lagi pada orang lain. Maulana menjawab, tidak, aku membiarkanmu menunggu itu justru merupakan esensi perhatianku padamu. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, aku akan mengabulkan permintaanmu dengan segera ketika kalian meratap dalam berdoa. Itu semua karena ratapan doamu begitu manis di telingaku. Jawabanku atas doamu menjadi keluh dan tak terucapkan dalam harapan-harapan bahwa kamu mungkin akan meratap lagi dan lagi karena suara ratapan darimu begitu manis bagiku. Misalnya, ada dua orang pengemis yang mengetuk pintu rumah seseorang. Satu di antara pengemis itu dicintai dan dinantikan kehadirannya, sementara pengemis yang satunya lagi sangat dibenci. Pemilik rumah itu berkata pada budaknya, cepat kamu berikan sepotong roti pada pengemis yang kubenci itu agar ia segera pergi dari sini. Sementara pada pengemis yang dicintai, pemilik malah menjanjikan akan memberi roti dengan berkata, rotinya belum matang. Tunggulah dengan sabar sampai rotinya benar-benar matang. Hasrat terbesarku adalah untuk melihat para kekasih, untuk menatap pengharapanku kepada mereka dan pengharapan mereka kepadaku. Sebab ketika para kekasih bisa saling melihat dengan begitu dekat di dunia ini, maka hubungan akan menjadi semakin kuat dan pada saat mereka diangkat menuju hari kebangkitan kelak. Mereka bisa saling mengenal satu sama lain dengan cepat di sana. Mereka juga akan ingat bahwa mereka dahulu bersama-sama di dunia, sehingga penyatuan mereka satu sama lain sangat erat dan membawa keriangan. Salah satu sifat manusia adalah begitu mudah melupakan kekasih. Tidakkah kamu lihat bagaimana di dunia ini kamu bisa menjadi kekasih dan sahabat seseorang yang menjadi Yusuf di matamu? Namun, hanya karena tergelincir melakukan satu perkara yang buruk saja, kau singkirkan dia dari pandanganmu dan dengan mudah kau melupakannya. Dan rupa yang menyerupai Yusuf itu diubah menjadi seekor serigala. Seseorang yang dulu kamu lihat sebagai Yusuf, sekarang kamu lihat seperti seekor serigala, tetapi bentuk mereka sesungguhnya tidak berubah dan masih tetap seperti yang dahulu kamu lihat. Dengan tindakan tiba-tiba itu kamu kehilangan mereka. Esok, ketika wujud manusia diubah menjadi wujud yang lain, bagaimana kamu akan bisa mengenalnya, sementara dahulu kamu tak mengenal dan memperhatikannya dengan baik? Hikmah yang dapat dipetik dari fenomena ini adalah bahwa seseorang harus melihat orang lain dengan pandangan hakiki, melampaui batasan sifat-sifat buruk dan baik yang dipinjam oleh orang tersebut, berusaha menyelam ke dalam hakikat orang tersebut, dan memastikan bahwa sifat-sifat yang ditinggalkan oleh sebagian orang bukan merupakan sifat asli mereka. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang berkata, aku mengenal baik orang si fulan itu, akan kutunjukkan karakteristik yang membedakannya dari orang lain. Yang lain menjawab, silahkan tunjukkan. Laki-laki itu melanjutkan, menurutku ia adalah orang yang cerdik. Dia memiliki 2 ekor sapi betina berwarna hitam. Orang-orang berbicara dengan cara yang sama. Aku anggap fulan sebagai temanku, aku mengenalnya. Semua tanda yang membedakannya dari lainnya itu sebenarnya sama,
seperti tanda-tanda yang terdapat pada dua sapi betina yang berwarna hitam. Tanda-tanda itu bukanlah ciri-ciri khusus, bahkan tanda seperti itu tak ada gunanya. Oleh karena itu, manusia harus bisa melampaui sifat baik dan buruk orang lain dan masuk ke dalam wujud atau zatnya untuk melihat siapa mereka sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan penglihatan dan pengetahuan yang sejati. Aku heran dengan orang-orang yang berkata, bagaimana bisa para wali dan pecinta itu bermain-main cinta dalam dunia yang tak terbatas, yang tak memiliki tempat, gambar, dan waktu? Bagaimana mereka bisa memeras intisari dan kekuatan darinya? Bagaimana mereka bisa terstimulasi dan terpengaruh olehnya? Setelah itu semua, tidakkah mereka tenggelam di malam dan siangnya dalam cinta itu sendiri? Orang ini yang dimabuk cinta kekasihnya akan mendapatkan pertolongan darinya. Selanjutnya ia akan mendapatkan pertolongan dan keramahan, kebaikan dan pengetahuan, kenangan dan pikiran, serta kebahagiaan dan kesedihan darinya. Semua hal ini berafiliasi pada dunia yang tak bertempat. Saat demi saat mereka terus menggali esensi dari makna-makna ini dan ia menjadi terpengaruh olehnya. Tentu saja hal ini tak akan menggugah ketakjuban para peragu. Sebaliknya, mereka justru terkesan dengan pada para wali yang menjadi pecinta-pecinta di dunia yang tak bertempat dan menggali pertolongan dari sang kekasih. Konon, ada seorang filsuf yang mengingkari hakikat ini, hingga pada suatu hari sebuah penyakit menyerangnya. Ia menjadi lemah. Penyakit itu membebaninya dalam waktu yang lama. Kemudian datanglah seorang teolog yang bijak. Ia berkata, "Apa yang kau inginkan?" "Kesehatan," jawab filsuf. Teolog bijak itu menjawab, "Beritahu aku bagaimana bentuk sehat itu, agar aku bisa membawakannya untukmu." Filsuf itu menjawab, "Kesehatan itu tidak memiliki bentuk, ia juga tidak punya cara." Jika kesehatan memang tidak mempunyai sifat tertentu, lantas bagaimana kamu bisa mencarinya? Katakan padaku apa sebenarnya sehat itu? Tanya sang teolog. Filsuf itu menjawab, "Yang aku tahu adalah bahwa ketika kesehatan itu muncul, aku akan bertambah kuat, menjadi gemuk, lebih segar, dan lebih hidup." Sang teolog menjawab, "Aku bertanya padamu tentang sehat itu sendiri, tentang bagaimana wujud sehat itu." Sang filsuf kembali menjawab, "Aku tak tahu, ia tak bisa diuraikan." Sang teolog menjawab, "Kalau kamu menjadi seorang muslim dan kau kembali dari aliran pemikiranmu yang pertama, aku akan menyembuhkanmu, akan kusehatkan badanmu, dan akan kukembalikan kesehatan kepadamu." Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, meskipun makna-makna ini tak bisa dimengerti, apakah manusia bisa mengambil manfaat darinya melalui perwujudan bentuknya? Nabi menjawab, "Lihatlah bentuk langit dan bumi. Melalui bentuk ini manusia bisa mengambil manfaat darinya, sesuai dengan kadar penglihatan mereka terhadap perilaku bintang yang bergerak, awan hujan pada waktu tertentu, musim panas dan dingin, dan zaman yang silih berganti. Perhatikan semua yang terjadi itu sesuai dengan kadar kesolehan dan kebijaksanaanmu. Kemudian, tentang awan yang tak memiliki kehidupan ini, bagaimana kalian bisa tahu kalau ia akan menurunkan hujan pada waktu tertentu? Perhatikan juga bagaimana tanah yang hanya menerima satu bibit bisa menghasilkan biji 10 kali lipat dari bibit yang ditanam. Intinya, adakah wujud yang melakukan semua itu? Lihatlah makna-makna itu melalui dunia ini dan keruk isinya. Seperti halnya kamu menggunakan tubuh manusia untuk mengetahui hakikatnya, kamu juga bisa menemukan hakikat dunia dengan merenungkan perwujudan dunia itu. Ketika Nabi bersabda, Allah berfirman,
Maka dilihat dari bentuknya yang berbicara adalah bibir beliau, tetapi bukan itulah yang terjadi. Sebenarnya yang berbicara adalah Allah. Ketika seseorang yang mengetahui dirinya bodoh dan tidak memiliki pengetahuan tentang ucapan tertentu, tapi kemudian dari mulutnya muncul ucapan seperti itu, ia akan menyadari bahwa dia yang sedang mengatakan ini bukanlah dia yang pertama tadi. Dia adalah Tuhan. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW membabarkan berbagai kisah orang-orang dan para nabi terdahulu yang hidup ribuan tahun sebelum beliau dan memberitakan yang akan terjadi di hari akhir tentang arsy, singgasana, serta tentang kosong dan isi. Allah adalah wujud yang abadi, sementara Muhammad itu tidak abadi. Sebuah wujud yang tidak abadi tentu tidak akan mampu menjabarkan hal-hal semacam itu. Bagaimana bisa seorang yang baru atau tidak abadi bisa berbicara tentang keabadian? Dengan begitu, maka dapat diketahui bahwa bukan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, melainkan Allah lah yang berfirman. Tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Maha suci Allah dari segala bentuk dan huruf. Firman-Nya ada di luar huruf dan suara, tetapi Dia mengalirkan firman-Nya dengan huruf dan suara melalui lisan siapapun yang Dia kehendaki. Di jalan-jalan, hotel, dan di tepi-tepi kolam, para pemahat mengukir patung manusia atau burung dari kayu yang kemudian dari mulutnya mengalirkan air tercurah ke dalam kolam. Semua orang yang berakal tentu tahu bahwa air tersebut tidak bersumber dari mulut burung kayu itu, melainkan berasal dari sumber yang lain. Jika kamu ingin mengenal seseorang, biarkan dia berbicara. Dari perkataannya itu, kamu akan mengenalnya. Jika ada seorang pembohong, sekalipun ada seorang yang berkata padanya, manusia itu dapat dikenali lewat ucapannya dan mereka berhati-hati ketika berbicara agar tak disangka macam-macam. Pada akhirnya kebohongannya akan terungkap juga. Inilah yang digambarkan dalam cerita tentang seorang anak dan ibunya. Seorang anak berbicara kepada ibunya ketika mereka berada di gurun pasir. Di malam yang kelam, aku melihat sesosok hitam yang menakutkan seperti setan. Aku menjadi sangat ketakutan. Lalu ibunya berkata, jangan takut. Jika lain kali kamu melihat sosok itu lagi, lawan dengan keberanianmu, maka kamu akan tahu bahwa itu hanyalah halusinasimu. Tetapi ibu, kata sang anak, bagaimana jika ibu dari sosok hitam itu memberikan nasihat yang sama? Apa yang harus aku lakukan jika ibunya menasihatinya dengan berkata, jangan ucapkan sepatah kata pun agar kamu tidak terlihat oleh anak itu. Lantas bagaimana aku bisa mengetahui keberadaannya? Tetaplah diam. Lihatlah bentuknya sebagaimana adanya dan bersabarlah. Jawab sang ibu. Cepat atau lambat, sebuah kata akan keluar dari mulutnya. Atau jika tidak, mungkin akan keluar kata-kata dari mulutmu tanpa kamu sadari. Mungkin juga akan muncul sebuah ide yang terlintas dalam benakmu, yang kemudian dengan kata atau ide itu, kamu bisa mengetahui kondisinya. Sebab begitulah dia memengaruhimu saat itu. Bentuk dan tindak tanduk sesuatu itulah yang menunjukkan bagaimana sesuatu yang ada di dalamnya. Suatu ketika, Syekh Syarazi, beliau adalah Syekh Muhammad Syarazi Al-Zahid dari Ghaznah atau Afghanistan. Maulana Rumi mengadopsi kisah ini dalam Al-Masnawi. Semoga Allah merahmatinya. Sedang duduk di tengah murid-muridnya. Salah seorang muridnya sangat menginginkan kepala kambing panggang. Lalu Syekh memanggil pelayannya agar membawakan kepala kambing panggang kepada muridnya itu. Seorang murid bertanya, Syekh,
Bagaimana Anda bisa tahu kalau ia menginginkan kepala kambing panggang? Syekh menjawab, karena aku sudah mengekang syahwat dalam diriku selama 30 tahun. Kujernihkan dan kusucikan diriku dari semua bentuk syahwat hingga diriku menjadi sejernih cermin yang terpoles. Pada saat di benakku terlintas kepala kambing panggang dan aku sangat berhasrat padanya. Aku tahu bahwa hal itu disebabkan oleh salah seorang yang ada di sini. Karena cermin tidak memiliki bentuk pada wujudnya, maka jika ada bentuk pada permukaan cermin itu, pasti itu adalah bentuk dari sesuatu yang lainnya. Seseorang yang mulia dari suatu kaum pernah duduk berkholwat untuk memohon sebuah hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah suara muncul kepadanya dan berkata, tujuan yang mulia seperti itu tidak akan pernah bisa terrealisasi hanya dengan kholwat. Kalau kamu benar-benar ingin meraih tujuanmu, berhentilah berkholwat dan temui salah seorang wali besar. Di mana aku bisa menemukan wali besar itu? Tanya orang itu. Di masjid, jawab suara itu. Di tengah keramaian manusia di masjid, bagaimana aku bisa mengenal orang yang kau maksud? Orang itu bertanya lagi. Pergilah, kata suara itu. Dia akan mengenalimu dan akan menatapmu. Tanda bahwa kau melihatnya akan muncul jika kendi airmu jatuh dari tanganmu dan kau akan pingsan. Saat itu kau akan tahu bahwa ia sedang menatapmu. Orang itu kemudian melakukan yang diperintahkan oleh suara itu. Dia mengisi kendinya dengan air dan memberi minum pada semua jamaah di masjid. Ia berputar dari satu saf ke saf lainnya secepat mungkin. Tiba-tiba ia bersin dan kendi air itu terjatuh dari tangannya. Ia kemudian terlempar ke pojok masjid, tak sadarkan diri. Semua orang pergi meninggalkannya. Ketika ia sadar, ia melihat bahwa dia sendirian di masjid itu. Ia tidak melihat wali besar yang telah menatap kepadanya di tempat itu, tapi ia sudah meraih tujuannya. Allah memiliki hamba-hamba yang karena kemuliaannya yang besar dan kecemburuannya yang tinggi kepada Allah, mereka tak menampakkan diri mereka secara terbuka, tapi mereka dapat mengantarkan orang lain pada tujuan-tujuan mereka dan melimpahkan berkah-berkah pada mereka. Para raja agung semacam itu jarang sekali dan sangat berharga. Seseorang bertanya, apakah orang-orang agung datang di hadapanmu? Maulana Rumi menjawab, tidak ada kata di depan bagiku. Sudah lama sekali sejak aku pernah memiliki kata di depan. Jika mereka datang, maka mereka akan datang di depan sesuatu yang berbentuk, yang menurut keyakinan mereka, sesuatu itu adalah aku. Sebagian orang berkata kepada Isa alaihi salam, aku akan datang ke rumahmu. Isa menjawab, di mana rumahku di dunia ini, dan bagaimana aku bisa memiliki sebuah rumah? Dikisahkan bahwa suatu hari, Isa alaihi salam mengembara di sebuah gurun pasir saat hujan deras datang. Ia lalu berlindung di sarang serigala yang ada di salah satu pojok gua sampai hujan berhenti. Lalu turunlah wahyu kepadanya, keluarlah dari sarang serigala itu, karena penghuninya merasa tidak nyaman dengan kedatanganmu ke rumahnya. Lalu Isa alaihi salam berseru, Tuhan, anak-anak serigala saja memiliki tempat berlindung, tapi anak Maryam tidak punya tempat untuk pulang. Maulana Rumi berkata, meski anak serigala memiliki rumah, tapi ia tidak memiliki kekasih yang mengusirnya dari rumahnya. Sementara kamu memiliki kekasih yang mendorongmu keluar. Jika kamu tidak memiliki rumah, lalu apa masalahnya? Cinta kasih dari pengusir ini dan keanggunan dari jubah kehormatan itu jauh lebih besar melebihi 100 juta langit dan bumi, dunia dan akhirat, arsy dan singgasana, dan bahkan lebih dari itu. Maulana Rumi melanjutkan, kenyataan bahwa Amir datang dan aku tidak menampakkan wajahku dengan segera
hendaknya tidak perlu merisaukannya. Hal ini berhubungan dengan maksud kedatangannya. Apakah untuk memuliakan diriku atau untuk dirinya sendiri? Jika tujuannya adalah untuk memuliakan diriku, maka semakin lama dia duduk untuk menungguku, semakin besar dia mendapatkannya. Tetapi sebaliknya, jika tujuannya untuk memuliakan dirinya sendiri dan mengharapkan pahala, maka ketika ia menunggu dan menanggung kebosanan dari menunggu, pahalanya akan semakin besar. Adapun jika tujuannya adalah untuk kedua-duanya, maka akan terus berlipat ganda maksud kedatangannya dan makin terus bertambah. Dari situ, maka dia patut untuk senang dan bahagia.